Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau berbagi resep cemilan manis yang rasanya enak banget dan tampilannya super menarik. Ini dia manisan kolang-kaling ala Dapur Naimah. Cara buat cemilan yang satu ini tuh gampang banget, cocok untuk dijadikan ide bukaan takjil saat nanti di bulan Ramadan. Dan pastinya cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Bahan-bahannya itu sederhana, cara buatnya cepet banget. Kalau dijual, ini insya Allah laris manis karena banyak banget peminatnya. Ditambah dengan tampilannya yang super cantik, rasa manisnya itu pas dan juga seger. Di kolang-kalingnya sendiri ini kita bikinnya sampai empuk ya, jadi seenak itu dan ini juga awet banget. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, bisa banget diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini sudah aku siapkan 500 gram kolang-kaling yang sebelumnya sudah aku cuci hingga bersih. Nah, supaya hasil kolang-kalingnya itu bening dan bagus, di sini akan aku rendam dulu dengan air bekas cucian beras. Kita pindahkan kolang-kaling ke wadah yang lebih besar, lalu tuang bekas air cucian beras. Ini kita tuang secukupnya aja sampai kolang-kalingnya itu terendam semua. Ini udah cukup, kemudian kita rendam aja minimal sekitar 2-3 jam ya. Nah, ini sudah aku diamkan sekitar 2 jaman, kemudian kita akan cuci bersih kolang-kalingnya. Seperti ini kolang-kalingnya udah selesai aku cuci bersih. Di sini aku cuci kurang lebih 3 kali ya, sampai kolang-kalingnya itu benar-benar bersih, keset dan juga nggak berlendir. Bisa dilihat ya, ini hasil setelah kita rendam dengan air bekas cucian beras. Kolang-kalingnya itu jadi kelihatan bening dan juga nanti hasilnya itu bakal bagus banget setelah kita masak. Siapkan panci, masukkan air. Di sini aku pakai sekitar 250 ml. Aku tambahkan dengan gula pasir. Di sini aku pakai 70 gram ya. Kalau kalian gak terlalu suka manis, gulanya boleh dikurangi. Dan supaya hasil kolang-kalingnya itu wangi, di sini aku tambahkan juga dengan 1 lembar daun pandan. Kalau kalian punya daun jeruk juga boleh ditambahkan. Bisa kita nyalakan api kompornya. Ini kita atur di api sedang cenderung kecil aja. Kita aduk sebentar, lalu kita masukkan kolang-kalingnya. Masukkan juga 300 ml sirup marjan koko pandan. Kalau kalian mau pakai rasa lain atau merek lain itu juga boleh. Bisa disesuaikan aja dengan selera ya. Nah, di sini aku juga tambahkan pewarna makanan merah cabe. Ini opsional aja. Kalau kalian mau warna merah alami dari sirupnya aja, itu juga silahkan. Di sini aku pakainya juga nggak banyak, sekitar 2-3 tetes aja. Kemudian kita aduk aja dan ini dimasak sampai mengental, meresap dan sampai kolang-kalingnya itu lembut. Kita masih gunakan di api sedang cenderung kecil aja ya, sambil sesekali diaduk biar bagian bawahnya itu nggak mudah gosong. Nah, ini airnya udah mendidih. Ini masih lanjut aja kita masak sampai airnya itu mengental dan kolang-kalingnya lembut. Sampai seperti ini, airnya udah makin mengental. Di sini langsung aja aku tes tusuk dulu si kolang-kalingnya. Dan ternyata kolang-kalingnya juga udah lembut, pas banget ya. Ini airnya udah mendidih, mengental dan juga meresap banget. Bisa kita matikan aja api kompornya dan ini kita biarkan sebentar sampai uap panasnya itu hilang. Setelah uap panasnya berkurang, bisa kita pindahkan manisan kolang-kaling ke wadah lain. Nah, ini manisan kolang-kalingnya itu udah jadi, dimakan anget-anget kayak gini itu enak banget. Tapi kalau menurut aku lebih enak lagi kalau manisan kolang-kalingnya kita simpan dulu semalaman di dalam kulkas. Jadi pas dimakan itu ada sensasi dingin dan segernya, apalagi kuahnya ini makin meresap ya dan kolang-kalingnya makin enak. Nah, sampai di sini manisan kolang-kalingnya itu udah jadi, udah siap untuk kita sajikan.
Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Manisan kolang-kaling ala dapur Naima. Bisa dilihat ya, tampilannya itu super cantik dan menarik banget. Cara buatnya juga simple praktis. Ini cocok banget ya untuk jadikan cemilan stok di rumah buat bukaan takjil saat Ramadan, ini enak banget. Atau untuk dijadikan ide jualan juga bisa. Ini aku contohin bisa banget dikemas di dalam cup yang kecil kayak gini. Ditambah cemilan yang satu ini tuh juga cukup awet ya, jadi pas banget untuk dijadikan ide jualan. Apalagi masih banyak peminatnya. Ini insya Allah laris manis karena tampilannya yang menarik. Rasanya itu enak, manisnya pas, wangi. Kolang-kalingnya juga lembut banget, sirupnya itu sampai meresap ke dalam kolang-kalingnya. Ini aku cobain satu, aku potong dan beneran selembut itu. Aku cobain juga rasanya pas, enak banget. So, sampai di sini semoga resepnya itu bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.